Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ikhwan Susilo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi teks puisi untuk kelas 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya hadir pada pertemuan hari ini? Hadir, alhamdulillah. Semuanya bisa mengikuti ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, untuk menguatkan gerakan literasi madrasah kita akan melanjutkan reading group kita akan melanjutkan program gerakan literasi madrasah kita dengan membaca Matilda. Pada hari ini siapa yang bersedia untuk membaca Matilda? Sela ya? Baik, Sela. Saya akan menampilkan novel Matilda kelanjutan dari minggu lalu ya. Terlihat? Sela? Baik, silakan dibaca. Roda, apa yang salah dengan menonton televisi? Boleh aku bertanya? Sang ayah berkata. Suaranya tiba-tiba menjadi lembut tapi berbahaya. Matilda tidak mempercayai diri sendiri untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi dia diam saja. Dia bisa merasakan amarah menggerak dalam dirinya. Ken atau Kipling, mereka akan segera mengetahui bahwa dalam hidup ini masih sangat banyak yang bisa dilakukan selain mencurigai orang lain. Terima kasih Sela, tepuk tangan untuk Sela dong. Pada bagian ini, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari pada kisah Matilda hari ini? Muslim. Pada bagian ini Matilda marah terhadap sikap orang tuanya yang menjuluki dirinya bodoh dan cerewet. Tentu saja dirinya tidak seperti itu. Namun dia tahu bahwa membenci orang tuanya sendiri seperti ini adalah sikap yang salah. Dari buku-buku yang telah Matilda baca, Matilda berlatih untuk bersikap menahan diri dan lebih bijak. Terima kasih Muslim. Tepuk tangan untuk Muslim dong. Ya, di bagian ini kita bisa belajar bahwa kadangkala pernah nggak kalian merasa marah pada orang tua kalian? Pernah ya. Tapi sebenarnya betul nggak sikap seperti itu? Kita perlu bersikap bijak ya. Jadi kemarahan itu kadangkala memang harus kita olah. Rasa marah manusiawi sekali. Tetapi ketika kita tidak bisa mengolah rasa marah itu, tentu yang akan dirugikan adalah kita sendiri. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang materi teks apa? Puisi. Teks puisi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu teks puisi? Ya, Rizky silahkan. Puisi adalah karya sastra yang dipersingkat, diperpadat dengan rima, dan kemudian kata-kata kias. Mempunyai kata-kata kias. Baik, terima kasih Rizky. Ada yang bisa menambahi? Coba. Ya, Meli silakan. Secara etimologis, puisi berasal dari kata poetis yang berarti membangun, membuat, atau membentuk. Sedangkan secara istilah Latin, puisi berasal dari kata poeta yang berarti membuat, menimbulkan, menyebutkan, dan menyair. Tepuk tangan untuk Meli. Kira-kira apa saja yang unsur-unsur di dalam puisi? Ada yang bisa
Haikal apa Haikal? Unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin dan unsur fisik. Terima kasih Haikal. Kira-kira unsur batin itu apa saja, unsur fisik itu apa saja? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau bisa menyebutkan apa itu unsur fisiknya? Nais. Unsur fisik di dalam puisi itu ada diksi, imaji, kata kontrak, manifest, falsifikasi, serta tipografi. Terima kasih Nais. Tepuk tangan untuk Nais. Lalu apa unsur batinnya? Bisa lihat bagaimana? Unsur batin adalah disebutkan tema, Apa lagi bisa lihat? perasaan, nada dan suasana, amanat. Ya, ada tema, ada perasaan, ada ekspresi ya. Kemudian ada apa lagi? Nada dan suasana, Nada atau suasana. Yang terakhir amanat. amanah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zelia. Nah, itu tadi unsur-unsurnya ya. Nah, puisi pun ternyata kita kemarin mempelajari ada beberapa jenis-jenis puisi ya. Ada beberapa jenis-jenis puisi. Ada puisi lama, ada puisi baru. Kira-kira puisi lama itu apa saja ya? Bisa sebutkan minimal 2 saja. Bima. Salah satunya ada pantun dan gurindam. Terima kasih. Kalau puisi baru, kira-kira apa? Rosi. Baru oke sama balada. Ada ode sama balada. Itu tadi tentang jenis-jenis puisi. Nah, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini. Yang kita pelajari yang pertama yaitu tadi ya, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, bisa perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Lalu, apa yang akan kalian capai di dalam materi itu tadi? Yang pertama adalah kalian tentu saja akan menelaah unsur pembangun pada teks puisi. Berikutnya, kalian akan menilai isi puisi. Berikutnya, kalian akan merancang bagaimana membaca puisi. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membaca puisi nantinya dan menyusun kembali teks puisi yang telah dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu dan tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian nanti mencermati unsur-unsurnya, kalian akan mampu menelaah unsur puisi tadi. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian bagaimana menyimpulkan isi puisi tadi. Berikutnya, setelah mencermati puisi yang disajikan, kalian mampu merancang pembacaan puisi yang baik, pembacaan puisi yang indah. Dan yang terakhir adalah menggali informasi dari berbagai sumber untuk menyusun kembali puisi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, apa manfaat dari pembelajaran kita? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi, manfaat kita belajar tentang teks puisi itu tadi adalah tentu saja yang pertama, bagaimana kalian bisa meningkatkan kreativitas. Berikutnya, kalian bisa mengolah kata-kata kalian dengan baik. Berikutnya, ketika kita belajar puisi, kalian bisa berani untuk bersuara, berani untuk berekspresi lebih baik lagi. Itu ya manfaat bagaimana kita belajar tentang puisi. Nah, saya akan menayangkan puisi. Ada yang bersedia membaca? Siapa? Ya, Aziza. Silakan dibaca. Selamat pagi kamu. Agak kencang Aziza suaranya. Silakan. Selamat pagi kamu. Karya Berti Tiana Rosa. Pada sebuah buku yang berbicara tentang masa depan, aku melihat wajahmu menjelma pagi, engkau di tiap halaman bersama asalku. Aku dan kamu telah dipersaudarakan oleh huruf dan kata. Paragraf juga baik, kalimat-kalimat yang kadang terlalu rumit untuk kita cerna.
tapi bermukim di batin. Selamat pagi kamu yang terbit dan melekah dari sudut hati, yang tersenyum serta menari di sela-sela imaji. Kamu menyelinap di jemari sebagai sepi yang selalu ditangkap puisi. Baik, terima kasih Aziza. Masih ada lagi lanjutannya. Ada yang bersedia melanjutkan pembacaan puisi? Siapa? Oh, Farhan, silakan. Selamat pagi kamu yang menari dan menanam cinta bersama Rumi, yang tak pernah percaya pada ilusi dan janji-janji para politisi. Setiap kali matahari terbit, berjanjilah pada diri untuk tak membiarkan kebajikan dikalahkan begitu saja di depan matamu. Pada setiap matahari terbit, berjanjilah untuk bangkit dan menebar cinta di sepanjang jalan raya hidupmu. Selamat pagi kamu, semangat pagi kamu. Ya, tepuk tangan untuk Aziza sama Farhan. Nah, ada yang ingin menilai bagaimana cara Aziza dan cara Farhan membaca puisi? Ada? Oh, by the way, silakan. Cukup baik dan suaranya cukup jelas. Suaranya cukup jelas dan pembacaannya baik. Baik, terima kasih. Ada lagi? Fadli bagaimana? Suaranya kurang kencang sedikit dan Siapa? Suaranya siapa yang kurang kencang? Hah? padat, Oh, suaranya Farhan kurang kencang. Baik, ada lagi? dan pembacaannya sangat jelas. Pembacaannya sudah jelas ya. Baik, terima kasih Fadli. Itu tadi penilaian dari Baidawi dan Fadli tentang bagaimana temanmu membaca puisi. Nah, saya akan menunjukkan gimana sih teman kalian di luar sana dalam membaca puisi. Silahkan disimak ya dengan baik. Selamat pagi kamu. Karya Helvi Tiana Rosa. Pada sebuah buku yang berbicara tentang masa depan, aku melihat wajahmu menjelma pagi yang terbit di tiap halaman bersama asaku. Aku dan kamu telah dipersaudarakan oleh huruf dan kata, paragraf juga bait, kalimat yang kadang terlalu rumit untuk kita cerna, tapi bermukim di batin. Semangat pagi, kamu yang terbit dan merekah dari sudut hati, yang tersenyum serta menari di sela-sela imaji. Kamu menyelinap di jemari sebagai sepi yang selalu ditangkap puisi. Selamat pagi kamu, semangat pagi kamu. Nah, ada yang bisa menilai bagaimana pembacaan puisinya? Mutiara silakan. Pembacanya tidak tergesa-gesa dan memiliki intonasi yang tepat. Ekspresinya bagaimana? Ekspresinya bagus. Menjiwai atau tidak ya bagaimana dia membaca puisi? Menjiwai ya? Ada lagi yang ingin menanggapi? Agis silakan. Dia menekuni dengan tenang. Baik, terima kasih Agis. Nah, ini adalah contoh bagaimana membaca puisi dengan indah, dengan baik, dengan memperhatikan unsur-unsur itu tadi. Ya, jadi membaca puisi itu tidak asal. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba belajar itu nanti. Kalian nanti akan saya suguhkan puisi, kemudian kalian tentukan unsur-unsurnya, baik unsur fisik maupun unsur batin. Saya akan membagi kelompok supaya bisa bekerja sama memecahkan masalah yang kalian hadapi. Nah, temuan-temuan masalah ini nanti berhubungan dengan teks puisi itu tadi. Silakan temukan unsurnya, kemudian kalian tentukan kesimpulannya, sampai kemudian kalian nanti bisa merancang pembacaan puisi yang baik sama menceritakan kembali atau menyajikan kembali puisi dengan bahasa kalian. Bisa dipahami ya? Baik. Pembagian kelompok kita masih sama seperti pertemuan sebelumnya.
Ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Kelompok 1 silahkan dibagikan puisinya ke teman-teman. Kelompok 2 sambil silakan dikeluarkan gawainya juga. Saya akan mengirimkan tautan ke grup kalian. Silakan disimak. Nah, silakan kalian cermati petunjuk bagaimana menyelesaikan LKPD yang ada di situ. Bisa? Kalian punya waktu 10 menit cukup? Baik. Silahkan selesaikan LKPD yang sudah saya bagi tautannya. Kelompok 3 ada kendala. Diksi itu pilihan kata. Coba lihat puisinya. Kalian puisinya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Kelompok 1 ada kendala. Sudah? Ya, tadi ada beberapa kelompok yang merasa kesulitan bagaimana cara kita mengambil video. Nah, Pak Iwan sudah menyediakan tripod di sini. Jadi nanti ketika kalian presentasi pembacaan video ya, temanmu yang membaca ada nanti yang merekam, memvideo dengan baik. Video yang telah kalian ambil itu nanti kalian edit sekreatif mungkin, boleh kasih keterangan ya di situ nanti kelompoknya siapa. Begitu. Siap presentasi? Siap presentasi? Ya. Kelompok 3 silakan. Ini bagi di sini saja ya. Kelompok 3 silakan melakukan presentasi. Baik, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadli, Baidowi, Saila, Laras, dan Meling akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diawali dengan mempresentasikan unsur-unsur yang terdapat pada puisi dengan judul Seorang Bocah di Pagi Hari, karya puisi Amelia Novitasari. Untuk teman saya Baidowi, dipersilahkan. Imaji seorang bocah yang terkantuk kata konflik, nasi pecel untuk bapak di sawah, Majas menggiring pagi, versifikasi 5 ABCD, propografi terdiri dari 3 bait, bait pertama 6 baris, bait kedua dan ketiga 3 baris. Saya akan melanjutkan unsur batin dari puisi yang berjudul Seorang Bocah di Pagi Hari. Unsur batin tema suasana kehidupan pagi hari di suatu keluarga. Perasaan tentang rasa kebahagiaan suatu keluarga di pagi hari. Nada bahasa penuh semangat dan rasa syukur. Suasana di pagi hari. Amanat kita harus semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yaitu Saila, membacakan parafrase yang telah saya dirikan bersama kelompok saya. Seorang bocah di pagi hari. Ada seorang bocah yang sedang melihat ibunya yang menahan kepulan asap dengan nasi berlaukan tempe dan sambal
Jadi kesimpulan dari puisi tersebut adalah menceritakan suasana di pagi hari suatu keluarga seorang bocah yang amat bahagia dan selalu bersyukur atas segala keadaannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang kurang paham ataupun ditanyakan, silakan disampaikan. Ya, kelompok 2. Kira-kira tokoh aku berlatar seperti apa? Coba Azizah diulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas nanti. Kira-kira tokoh aku berlatar belakang seperti apa? Ya, tokoh aku di dalam puisi itu latar belakangnya seperti apa? Itu terlahir dari keluarga yang sederhana, lalu dia tinggal di desa dan anak dari seorang petani. Lalu ada pertanyaan lagi dari kelompok 1 mungkin? Apa pesan yang dapat diambil dari puisi tersebut? Pesannya adalah kita harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, presentasinya baik sekali. Berikutnya kelompok siapa yang ingin lanjutkan? Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muslih, Jadian, Rizky, Bima, Tiara. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami tentang unsur-unsur puisi yang berjudul Seragam Kebanggaan. Presentasi akan dimulai oleh Tiara. Unsur fisik, diksi, segumpal asa, rima ABCD, tipografi, terdiri dari 3 bait. Bait pertama 4 baris, bait kedua 3 baris, bait ketiga 5 baris. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bima. Saya akan melanjutkan tentang unsur batin. Tema menuntut ilmu, perasaan tentang suatu rasa semangat untuk ilmu. Nada bahagia, suasana di pagi hari. Amanat kita harus giat menuntut ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muslim. Di sini saya akan membacakan parafrase. Seragam kebanggaan. Seorang murid berseragam biru putih ingin mendapatkan segumpal ilmu di bangku sekolah. Berbagai rintangan ditempuh dengan giat untuk menciptakan generasi bangsa yang maju. Baik, kesimpulan akan disampaikan teman saya Julian. Kesimpulan dari puisi tersebut kita dapat tahu seberapa susahnya dalam menuntut ilmu. Baik, bila ada pertanyaan atau tanggapan mungkin bisa disampaikan. Bagaimana suasana belajar mengajar pada puisi tersebut? Canda, tawa, susah, senang dirasakan bersama-sama. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, kelompok 1 mohon maaf. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aziz, saya sendiri, Rosi, Haikal, dan Farhan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mempresentasikan unsur fisik. Diksi. Mengapa aku akan pulang? Perasaan ini telah lelah dan ingin istirahat. Kata konkret yang selalu membawa perasaan ini sampai mati. Imaji. Di atas genteng rumah membisikkan cinta. Najas. Di bawah sinar matahari kenanganmu terbungkus sangat indah. Dan presentasi ini akan dilanjutkan teman saya Rosi. Unsur batin, tema rumah, perasaan yang selalu membawa perasaan, nada dan suasana di bawah sinar matahari kenanganmu terbungkus sangat indah. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan. Kesimpulannya menceritakan tentang suasana keindahan rumah dan menyimpan banyak kenangan. Parafrase. Ada seorang yang ingin pulang karena ia sangat lelah dan ingin istirahat. Mengaji untuk bekal lega dan bawahnya di bawah sinar matahari. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bagaimana suasana kemewahan rumah yang digambarkan pada puisi tersebut? Rumah tersebut memiliki kenangan yang sangat indah. Apa amanat yang dapat diambil dari puisi tersebut? Bahwa memang dalam untuk beristirahat
istirahat, dan memakan cerita kenangan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan maupun kelebihan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus untuk presentasi kalian semua. Di tahap pembelajaran berikutnya, silakan kalian merancang bagaimana membaca puisi dengan baik. Nah, ketentuannya adalah kalian membagi tugas, ada yang merekam, ada kemudian yang membuka. Setelah membuka, dipersilakan siapa yang akan membaca puisi. Pembacaan puisi selesai, yang membuka tadi dia akan menutup penampilan membaca puisi kalian. Paham? Baik, saya kasih waktu 3 menit cukup untuk membagi tugas. Kesulitan silakan dibagi. Kalau membaca puisi itu berdiri. Ada kendala? Ya, sudah bisa dimulai? Jadi nanti kalian bagi tugas ya. Kalian bagi tugas, siapa yang akan membuka, mempersilahkan temanmu yang akan membaca. Nanti kalian baru bisa mulai ketika dikode kamerawan kalian ya. Jadi jangan memulai dulu daripada nanti hasilnya kurang maksimal. Ya, sudah bersiap untuk membaca puisi? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang bersedia untuk mengawali? Kelompok 2. Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Kita sambut penampilan dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan puisi yang berjudul Roma karya Binti Nadifatul Imamah. Untuk tugas membaca puisi ada Rosi, Haikal, dan Farhan. Pada yang bertugas membaca puisi disilahkan. Puisi Rumah karya Binti Nadifatul Imamah. Kemanakah aku akan pulang? Perasaan ini telah lelah dan ingin istirahat. Pintu-pintunya terbuka luas menampung sinar dan jendela-jendela tersibak. Terpana akan bunga-bunga bermekaran dan angin pun sepoi-sepoi. Di bawah sinar matahari, kenanganmu terbungkus sangat indah. Kemanakah bulan yang selalu tinggal di atas genting rumah, membisikkan cinta? Kemanakah angin selalu semilir terhembus yang selalu membawa perasaan ini sampai mati. Sungguh rumah ini mengundang peserta cerita yang terkenal. Baik, terima kasih untuk yang sudah membacakan puisi. Kenalkan, nama saya Kasih, perwakilan dari kelompok 3. Teman saya akan membacakan puisi yang berjudul Seorang Bocah di Pagi Hari karya puisi Amelia Novita Sari. Seorang bocah di pagi hari. Puisi Amelia Novita Sari. Dia seorang bocah yang masih terkantung melihat ibunya sudah bergelut dengan kepul asap, nasi yang tertanak, tempe yang tergoreng, sambal yang teraduk, semua telah terhidang. Dia seorang bocah yang tak pernah resah, dengan tabah tanpa menyerah mengayuh sepeda. Pagi ini, bocah itu harus menyelesaikan tugasnya, menggiring pagi dengan seceret kopi
dan serantang nasi pecel untuk Bapak di sawah. Sekian, terima kasih. Mewakili dari kelompok 1 yang membacakan puisi berjudul Seragam Kebanggaan karya Frida Triwahyuni yang akan dibacakan oleh Rizky Zelian Muslim. Seragam Kebanggaan karya Frida Triwahyuni. Biru putih seragamku, menuai segumpal asa di bangku sekolah. Jalan berliku kutempuh dengan giat, menciptakan permata mulia di negeri ini. Canda, tawa, duka, kurasakan bersama, terus maju dalam kekompakan, tak peduli korupsi merajalela. Untuk membangun kemakmuran bangsa, semua itu akan kita raih karena kita yang akan memimpin. Demi Kau Sang Merah Putih. Ya, bacaan dari puisi dari kelompok 1. Bila ada salah paham, mohon maaf. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang bisa menilai dari ketiga penampilan kelompok itu tadi, suaranya jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Lafalnya jelas atau tidak? Lafalnya jelas. Sekarang ekspresinya bagaimana? Ekspresinya tidak sama, Ya, ekspresinya kurang menjiwai. Membaca puisi kayak gini. Gerak tubuh, gerak tangan muncul tidak? Tidak. Jadi itu yang perlu kalian perbaiki lagi. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Silakan cek, saya tadi sudah mengirimkan tautan tes formatif kita. Bisa dikerjakan ya nanti. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mais. Kesimpulannya, ternyata untuk menentukan unsur-unsur puisi, kita harus mengulangi, memahami, juga mencermati puisi tersebut. Dan jika kita ingin mendapatkan penghayatan yang lebih bagus, kita harus memiliki mimik muka ataupun ekspresi yang sesuai dengan puisi. Baik, terima kasih Nais. Bagus sekali kesimpulannya dibuat. Ada lagi kelompok 2 ingin tambahin? Untuk membaca frase puisi harus membacanya secara cermat, mencatat kalimat inti. Ya, itu tentang kesimpulannya. Bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini? Nais. Refleksinya, kita bisa mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam puisi, serta kita dapat mengetahui jenis-jenis puisi baru maupun puisi lama, dan kita dapat menulis puisi ke dalam bahasa kita sendiri ataupun memparafrasekan puisi. Aziza. Bisa melawan malu. Bisa melawan rasa malu. Baik, apa lagi? Refleksi pembelajaran kita. Rizky berani dan percaya diri. Tepuk tangan dong. Ya, sebelum kita tutup, Pak Iwan ingatkan lagi selama pembelajaran tatap muka dengan terbatas ini, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi kita sudah menilai bahwa kekurangan kalian ada di ekspresi, tolong bisa diperbaiki lebih baik lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian luar biasa sekali, kalian hebat. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.